Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Senja. Bersama aku Ginanjar. Aku harap semoga dengan adanya podcast ini, aku bisa menemani malam kalian menjadi lebih tenang. Ada satu fase dalam hidup yang pelan-pelan kita pelajari, yaitu waktu sendiri. Bukan karena tidak punya siapa-siapa, tapi karena akhirnya kita akan sadar terlalu sering kita ramai hanya untuk menutupi kesepian yang tidak bisa kita mengerti. Dulu, aku pikir kesepian bisa disembuhkan dengan keramaian, dengan obrolan, dengan tawa, dengan kehadiran orang lain. Tapi semakin aku dewasa, aku mulai merasa lelah menjadi versi yang selalu baik-baik saja di depan banyak orang. Dan disitulah aku sendiri mulai berbicara. Waktu sendiri bukan berarti sendirian. Ia adalah ruang di mana kita berhenti berpura-pura, berhenti menyesuaikan diri, berhenti menjelaskan apapun. Di waktu sendiri, aku tidak perlu kuat, tidak perlu lucu, tidak perlu terlihat baik-baik saja. Aku hanya perlu untuk jujur. Di tengah sunyi, aku mulai mendengar hal-hal kecil yang selama ini tertutup suara dunia. Tentang capek yang kupendam, tentang kecewa yang tidak sempat kulupakan, tentang mimpi yang pelan-pelan kutinggalkan demi menyenangkan orang lain. Dan itu menyakitkan, tapi juga melegakan. Karena pada akhirnya, aku mendengarkan diriku sendiri. Tidak mudah berteman dengan diri sendiri. Kadang, kita tidak suka apa yang kita temui. Luka lama, penyesalan, bahkan rasa kurang. Tapi di waktu sendiri, aku belajar satu hal penting. Aku tidak perlu sempurna untuk layak diterima. Aku hanya perlu hadir. Dari waktu sendiri, aku belajar memberi batas. Tidak semua pesan harus dibalas. Tidak semua undangan harus dipenuhi. Tidak semua orang harus dimenangkan. Karena menjaga diri sendiri bukanlah egois. Itu perlu. Dan waktu sendiri adalah caraku bernapas tanpa merasa bersalah. Di waktu sendiri, tidak ada yang bisa kita salahkan. Bahkan tidak ada keramaian yang bisa kita jadikan alasan. Tidak ada orang lain yang bisa kita jadikan pelarian. Yang ada hanya kita dan segala isi kepala yang selama ini kita hindari. Dan disitulah aku mulai benar-benar melihat diriku sendiri. Kesepian itu di waktu sendiri berbeda dengan kesepian saat dikelilingi banyak orang. Kesepian ini, jujur, ia tidak berisik. Bahkan ia tidak memaksa. Ia hanya duduk di sampingmu dan berkata pelan, "Kamu capek ya?" Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menyangkal. Aku mengamuk. Aku mengaku. Aku membiarkan diriku lelah tanpa merasa bersalah. Di waktu sendiri, ingatan datang tanpa diundang. Tentang keputusan yang dulu terburu-buru, tentang kata-kata yang tidak sempat terucap,
bahkan tentang versi diriku yang terlalu sering mengalah demi menjaga semuanya tetap utuh. Padahal yang paling sering retak justru diriku sendiri. Dan itu menyakitkan untuk disadari. Tapi lebih menyakitkan lagi jika terus diabaikan. Tidak semua pelajaran hidup datang lewat kegagalan besar. Sebagian datang dari kamar yang sunyi, dari malam yang panjang, di pikiran yang tidak bisa tidur. Waktu sendiri mengajarkanku bahwa aku tidak harus selalu kuat. Aku boleh bingung, aku boleh ragu, aku boleh tidak tahu arah. Karena tidak tahu bukan berarti tersesat. Dan terkadang itu hanya tanda bahwa aku sedang belajar jujur. Di waktu sendiri, aku juga belajar melepaskan versi diriku yang lama. Versi yang selalu ingin menyenangkan, versi yang takut ditinggalkan, bahkan versi yang mengukur nilai diri dari penerimaan orang lain. Dan itu tidak mudah. Karena kita sering jatuh cinta pada versi diri kita yang sudah terbiasa menyakiti diri sendiri. Tapi aku sadar, kalau aku ingin tenang, aku harus berani berubah. Penerimaan tidak datang dengan sorak-sorai. Ia datang pelan, seperti napas yang kembali teratur setelah lama sesak. Menerima bahwa aku tidak sempurna, menerima bahwa aku pernah salah, atau menerima bahwa tidak semua hal bisa kuperbaiki. Dan anehnya, setelah menerima, beban itu terasa lebih ringan. Pelan-pelan, waktu sendiri berubah dari sesuatu yang kutakuti menjadi tempat yang kucari. Tempat aku boleh diam. Tempat aku boleh menangis tanpa suara. Tempat aku boleh berhenti tanpa merasa tertinggal. Dan mungkin itulah arti pulang yang sebenarnya. Bukan ke tempat, bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Sekarang, aku tidak lagi terburu-buru kembali ke dunia luar. Aku memberi waktu untuk mengenal diriku lagi, untuk mengerti apa yang kubutuhkan, untuk tahu kapan aku harus maju dan kapan aku harus berhenti. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar dengan langkahnya sendiri. Dan setelah cukup lama sendiri, aku mulai mengerti satu hal. Waktu sendiri bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang menguatkan diri sebelum kembali. Dan bukan untuk menjadi kebal, tapi untuk menjadi utuh kembali.